Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang notasi ilmiah dan plagiarisme. Pengertian notasi ilmiah adalah pencantuman sumber rujukan yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah. Pencantuman tersebut dimaksudkan untuk menghindari tuduhan plagiat dan untuk memberikan kemudahan bagi penelitian maupun penerima untuk mengetahui sumber rujukan, terutama jika diperlukan penelitian ulang atau penelitian lanjutan di kemudian hari. Teknik-teknik notasi ilmiah. 1. Footnote. Yang dimaksud dengan catatan kaki di sini adalah catatan yang pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber sesuatu kutipan, pendapat, atau keterangan penyusunan mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks. Gelar akademik dan gelar kebangsawanan tidak disertakan serta nama pengarang atau penulis tidak dibalik. 2. Endnote. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat tersebut. Ketentuannya sebagai berikut. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Menulis nama akhir pengarang, mencantumkan tahun terbit (2) dan nomor halaman di dalam kurung. Menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Endnote. Pada teknik endnote, nama perangkat diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. A. Membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. B. Menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. C. Menuliskan nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, (2) dan nomor di dalam kurung dan akhirnya diberi titik. Plagiarisme. Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, dan karya lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya lain tanpa menyebutkan sumbernya, sehingga menimbulkan asumsi yang salah satu atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, gagasan, atau karya. Plagiat berdasarkan aspek yang dicuri. Plagiat ide atau plagiarism of ideas. Tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain, atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Plagiat kata demi kata, word of word plagiarism. Tipe ini serupa dengan slavish copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Plagiasi seperti ini banyak dilakukan pada karya tulis. Sumber plagiat sumber atau plagiarism of source. Plagiat ini tipe memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyebutkan secara selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Plagiat berdasarkan proporsi yang dibajak. Plagiat ringan manakala dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang kurang dari 30%. Plagiat sedang
mempunyai prosentasi 30% sampai 70% dalam sebuah karya tulis yang dibuat. Plagiat total. Plagiat total berarti lebih dari 70% isi karya tulis ilmiahnya merupakan plagiat dari karya orang lain. Plagiat ini tidak bisa ditolerir dan karya tersebut harus direvisi ataupun takdia. Plagiat berdasarkan pola. Plagiarisme total yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya sendiri. Biasanya, dalam plagiasi ini seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri. Lalu penulis mengubah sedikit judul artikel hasil jiplak, kemudian juga mengubah abstrak, kata-kata kunci tertentu atau keywords, subjudul artikel, kata, dan kalimat tertentu dalam bagian tulisan dan kesimpulan dengan kata-kata atau kalimat tertentu agar terlihat berbeda dengan artikel aslinya. Plagiarisme parsial yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi karyanya sendiri. Biasanya dalam plagiasi jenis ini, seorang penulis mengganti pernyataan, landasan teori, sampel, metode analis, pembahasan dan atau kesimpulannya tertentu dari hasil karya orang lain menjadi karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya. Autoplagiasi atau self-plagiarisme yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah, seorang penulis mengcopy paste bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebutkan sumbernya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.